Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi bersama Kamelda dan Kak Lasmi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah adik-adik, gimana kabar kalian? Kak Lasmi, gimana kabarnya hari ini? Baik Kak Melda, bagaimana Kak Melda? Oh, baik juga. Nah, kakak juga berharap kalian yang di rumah tetap dalam keadaan baik ya. Salam semangat. Oke adik-adik, bagaimana kalian? Sudah mandi semuanya? Sudah gosok gigi? Sudah harum, sudah wangi? Ayo Kak Lesni, gimana Kak Lesni? Sudah sikat gigi? Sudah dong. Sudah mandi, sudah harum, sudah wangi. Nah, kenapa adik-adik? Karena kita mau persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan. Sekarang adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu pembukaan, yaitu judulnya Dari Terbit Matahari. Ayo adik-adik, semangat ya. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik tetap berdiri ya. Mari siapkan hatinya, kita akan berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Engkau Tuhan yang selalu menjaga dan menyertai kami. Tidak pernah kami kekurangan satu apapun. Kami bersyukur, bahkan dalam keadaan mungkin yang tidak begitu enak, kami tetap mau bersyukur. Karena Tuhan baik bagi kami, dan kami percaya hanya sejauh doa kami mengangkat tangan, Engkau turun tangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau bawa puji-pujian, penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan hati, pikiran kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di kitab Amsal. Ayo adik-adik, buka Alkitab kita. Kita akan membaca Amsal 23 ayat 22 sampai 28. Adik-adik, kitab Amsal 23 ayat 22 sampai 28. Mari adik-adik, perhatikan Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua.
Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamut, ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Demikianlah pembacaan Amsal kita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lasmi, mari kita nyanyi satu lagu ya, judulnya Bapa di Sorga Mengasihiku. Ayo adik-adik, kita persiapkan. Sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lasmi. Silahkan Kak Lasmi. Iya, terima kasih Kak Melda. Baiklah adik-adik di rumah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami ini sehingga kami mampu mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sudah siap semua Alkitabnya adik-adik di rumah? Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini adalah dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu di mana ya adik-adik ya? Perjanjian Lama, Perjanjian Baru? Ya, Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Kita membaca bersama-sama. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes," kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat.
Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, yang menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Nah, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Wah, puji Tuhan ya, kalau semua dalam keadaan sehat, dan juga kakak-kakak lainnya di sini semua dalam keadaan sehat. Hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Paulus yang memberitakan Injil di Efesus. Nah, Efesus itu sekarang kita bisa melihat di TV-TV itu, kalau sekarang itu kota Tunisia, Turki. Kota Turki kalau yang sekarang. Kalau dulu namanya itu Efesus. Nah, Paulus ini memberitakan Injil di Efesus. Nah, siapa yang tahu apa itu Injil, adik-adik? Nah, ya benar, Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik tentang Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat manusia dan apa? Dunia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hari Bapak Paulus, ada nggak namanya di sini ya adik-adik yang bernama Paulus? Nah, ini Bapak Paulus ini suatu hari melakukan perjalanan misinya yang ketiga. Nah, misinya yang ketiga yang dimulainya dengan mengunjungi Galatia, Frigia, lalu sampailah Bapak Paulus ini di Efesus. Di Efesus Bapak Paulus mengajar orang-orang tentang Tuhan Yesus agar mereka mau mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi tahukah adik-adik, ternyata tidak semua orang suka mendengar pengajaran Bapak Paulus. Nah, yang dikasih itu adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, menghadapi penolakan Bapak Paulus tidak sedih, melainkan tetap setia dan rajin memberitakan Injil dengan sukacita kepada banyak orang. Di Efesus tidak semua orang mau mendengar firman Tuhan karena pengajaran dari Bapak Paulus. Tidak hanya mengajar tentang Tuhan Yesus, tetapi melalui Bapak Paulus Tuhan juga memperlihatkan mujizat-mujizatnya. Kita bisa membaca ayatnya yang ke-12 tadi ya adik-adik yang di rumah. Bahkan orang membawa sapu tangan
atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Nah, di situ adik-adik Bapak Paulus Tuhan ikut campur tangan di dalamnya dengan ada mujizat yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-12. Melalui cerita hari ini, kakak mau ajak adik-adik berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus pakai papa, mama, kakak layan atau guru sekolah untuk mengenalkan adik-adik pada Tuhan Yesus. Demikian pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, di mana pada hari ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu dari kehidupan kami sebagai anak-anak layan, dan kami semakin bertumbuh dan setia selalu. Kami bisa mencontoh dari Bapak Paulus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan kiranya memulihkan. Biarlah pandemi corona ini cepat berlalu. Berkati para pemimpin kami, mulai dari pemimpin pusat, daerah, bahkan yang terbawah sekalipun ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja yang ada di Indonesia, terlebih gereja GPIB Hosiana Brau, pendeta, majelis jemaat, kakak-kakak lain, dan seluruh jemaat GPIB Hosiana Brau. Inilah doa kami Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lasni. Nah sekarang adik-adik kita akan memberikan persembahan kita. Ayo adik-adik persiapkan persembahannya. Terus nanti kalau sudah kita berikan, adik-adik berikan, nanti minta tolong sama papa atau mama untuk memasukkannya ke gereja ya. Nah adik-adik mari kita bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Ayo adik-adik, tunduk kepalanya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tiada henti-hentinya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami tahu kekuatan kami hanya berasal dari Engkau. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Lasni. Berkati kehidupan keluarga Kak Lasni, berkati dalam tugas dan pelayanannya, berkati sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga, agar senantiasa Roh Kudus berkarya dan menyertai keluarga Kak Lasni.
Begitu juga dengan kehidupan kami ya Bapa. Pada saat ini juga Bapa, kami datang membawa persembahan kudus kami. Kiranya berkenan di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskanlah agar persembahan kami ini berguna dalam menunjang pelayanan di lingkungan gereja kami, yaitu GPIB Hosiana Berau. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita menutupi ibadah kita hari ini, nah kita akan menyanyi satu lagu lagi, yaitu lagu Setinggi-tingginya Langit. Ayo adik-adik, kita bernyanyi bersama-sama ya. Arahkanlah hati dan pikiran adik-adik sekalian hingga terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Nah adik-adik, tadi kita sudah mengikuti ibadah kita. Sekarang kita akan menutupnya dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Demikianlah pada hari ini ibadah kita telah selesai. Shalom, dadah.